Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channelku ini dia. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi teman-teman. Di video kali ini aku mengawali aktivitasku dengan mensepil rumah tua sederhanaku peninggalan mertua ya teman-teman. Inilah rumahku yang butut, yang jelek alias gurih. Ini atap bagian depan ya teman-teman, konsol depan yang sekarang mau dibongkar ya teman-teman. Tampak di halaman depan ini yang ada asbes ini bengkel ya teman-teman. Di dalamnya ada 2 buah mesin pris gitu. Dan ini halaman samping itu jangan salpok sama daun-daun yang berguguran itu pada bala ya teman-teman. Aku belum nyapu ini teman-teman. Ini juga cucian banyak sekali, aku ini nyuci sore hari ya teman-teman. Dan ini esok harinya pagi jam 9 gitu teman. Jadi ini aku ngambil video jam 9 pagi ya teman-teman. Nah itu bagian atasnya teman-teman itu masih pakai bilik. Maklum rumah tua ya teman-teman, sudah lapuk sekali itu biliknya juga. Ini aku set lagi ya teman-teman, ini samping. Dan ini lanjut ke halaman belakang ya teman-teman. Nah itu tadi ada mesin pemotong kayu ya teman-teman, yang aku suka bilang di dubbingku kalau ada nyiung-nyiung itu suara mesin pemotong kalau Pak Su lagi bekerja ya teman-teman. Dan ini dilihat dari halaman belakang ya teman-teman. Dan ini bengkel ya teman-teman. Ini bengkel yang Pak Su suka bekerja, jadi bengkelnya ada di belakang rumah ya teman-teman, di halaman belakang rumah. Ini ada mesin pris juga, ini mesin bor gitu teman-teman. Ada beberapa catok juga, ada mungkin 8 catok. Nah ini sangat kotor sekali teman-teman, maklum rumah tua dan nyambung sama bengkel jadi pada kotor sekali ya teman-teman. Nah di depan sana itu tadi benteng-benteng rumah tetangga juga ini ya teman-teman. Ini aku balik lagi ke ke dalam, ke dapur ya teman-teman. Nah di sini juga ada mesinnya teman-teman, 2 mesin bubut sama mesin pris juga. Nah ini masuk ke dalam dapurku ya teman-teman. Dan ini lanjut lagi ke halaman depan ya teman-teman. Dan itu Adika, itu anak pertamaku, anak sulungku ini mau mulai menurunkan genteng-genteng ya teman-teman. Ini pas dibongkar itu hari Selasa ya teman-teman. Hari Selasa Adika nggak sekolah, dia tuh agak males sedikit agak malas kalau sekolah, jadi dirasain gitu kalau nggak enak badan sedikit nggak sekolah gitu ya. Biarin nggak apa-apa, ke sekolah juga nanti nggak belajar juga, jadi aku izin aja dia nggak kurang enak badan gitu ke gurunya. Tapi ayahnya suka kalau nggak sekolah harus bekerja di rumah gitu, jadi dia disuruh nurunin genteng gitu teman-teman. Dan ini nurunin gentengnya dimulai jam 10 pagi ya teman-teman. Dan itu yang baju merah yang bantu Adika itu suami kakak sepupu suamiku gitu teman-teman. Jadi itu namanya Agus, suaminya Teh Dede. Teh Dede itu kakak sepupu suamiku gitu teman-teman. Dan ini dilanjut sama Pak Su ya teman-teman, nurunin gentengnya. Jadi Pak Su yang naik nanti dan Adika yang buat ngambil gitu, buat nyimpan di bawah gitu teman-teman. Sebelum lupa aku mau sapa teman-teman dulu semua. Hai teman-teman semua, mami-mami, bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik semuanya di manapun kalian berada. Terima kasih banyak ya yang sudah mensupport aku, mendukung aku, menonton video sederhanaku tanpa skip. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelku dan baru mengklik videoku, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Ai, ibu rumah tangga yang tinggal di desa di rumah tua sederhana dengan 4 orang anak. Mari berteman semuanya. Mohon bantu channelku agar berkembang ya teman-teman, seperti punya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu kalau aku update video terbaru. Karena ini channel baruku ya teman-teman, jadi aku lagi mengumpulin 1K dan 4K, jadi mohon bantuannya teman-teman, support aku, dukung aku teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya. Lanjut lagi ke videonya teman-teman. Ini rumah sangat tua ya teman-teman, itu kayunya sudah pada buluk, sudah pada lapuk, dan itu juga sudah
apa nyangeyeng, naon sih bahasa Indonesia nyangeyeng. Agak doyong gitu teman-teman, agak doyong, jadi itu diganjal disenak gitu sama kayu ya teman. Itu juga kayu juga kayu bambu itu juga sudah rapuh bawahnya teman-teman, sudah rapuh. Jadi kalau ada yang menggelantung tuh anak-anak atau yang pegang pasti ambrol gitu, jatuh si kayunya ya teman-teman, takutnya gitu. Jadi ini sama Pak Su dibongkar, mumpung ada ya sedikit dana gitu teman-teman buat beli kayu buat gantinya gitu teman-teman. Ini rumah kalau dinding-dinding temboknya masih agak sedikit kokoh ya teman-teman, meski sebagian kalau di dapur tuh sebagian temboknya udah pada roboh-roboh juga, pada lapuk juga teman-teman. Jadi kalau kesentuh tuh murudo gitu teman-teman, marek-plekan gitu teman-teman. Jadi kalau di bagian tengah ini agak lumayan masih kokoh, cuman atapnya aja ya teman-teman, kayunya itu gongsolnya udah lapuk gitu teman-teman, lapuk dimakan usia gitu. Ini katanya rumah waktu zaman Galunggung meletus sudah ada ya teman-teman. Pak Su juga mungkin dari bayi, sekarang Pak Su juga umurnya udah 41 tahun ya teman-teman. Berarti kalau dilihat dari Pak Su bayi sampai sekarang 40 tahun, itu rumah berarti 40 tahun. Sedangkan ini Pak Su sebelum lahir juga udah ada, berarti lebih tua dari Pak Su ini umurnya rumah teman-teman. Mungkin seumuran kakaknya gitu teman-teman. Mungkin kakaknya Pak Su juga pas lahir ini rumah sudah ada ya teman-teman. Jadi ini benar-benar rumah tua tuh benar-benar mertuaku merintis dari nol gitu. Aku sering diceritain gitu sama Uwa gitu. Uwa tuh kakaknya mertua aku gitu teman-teman. Jadi katanya pas pembuatan rumah ini bapak mertuaku, almarhum bapak mertua tuh kerja ya teman-teman. Kerjanya tuh bagian artetis gitu teman-teman, bagian ngebor air buat perumahan gitu teman-teman, buat komplek, buat perusahaan gitu. Jadi yang skala besar-besaran gitu teman-teman. Jadi ini pembuatan rumah ini selalu ditinggal gitu, nggak dimandorin gitu, diserahin aja ke tukang gitu. Jadi pas dilihat tuh semua emang nggak persisi gitu teman-teman, dari bangunan, dari kadang ada yang nyengsol gitu, miring-miring. Jadi pas naruh barang-barang juga di rumah tuh suka miring, naruh lemari gitu suka miring. Ini juga pas dilihat kok gini gitu ya, susunan tembok nggak rata gitu. Karena katanya pas ngebangun rumah ini ditinggal-tinggal, jadi diserahin aja ke tukang gitu teman-teman. Karena bapak mertua, almarhum bapak mertua itu kerja gitu teman-teman, pulangnya katanya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Beliau bekerja ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera gitu teman-teman. Lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Ini sedikit lagi, doren katanya hampir beres ya teman-teman. Nah ini sebentar, detik-detik mau tumbang tuh kan, itu tidak disentuh pun, tumbang sendiri ya teman-teman. Tuh ganjalnya untung nggak roboh juga gitu teman-teman, masih nempel gitu satu sama lain sih, jadi nggak roboh. Takutnya gitu disenak tuh teman-teman, makanya disenak tuh takut roboh gitu. Ini rumah ya teman-teman, kalau aku ceritain di dalamnya pun disenak ya teman-teman. Disenak tuh diganjel sama pipa besar ya teman-teman. Pipa besar ukuran diameter berapa ya, ada mungkin 30 cm. Jadi disenak karena takut roboh ya teman-teman. Jadi pas tiang tengah, palang tengah gitu udah doyong juga, jadi disenak sama pipa besar itu teman-teman. Dan pipa yang besarnya itu bekas air gitu, sisa-sisa almarhum bapak mertua kerja gitu, ada sisa-sisa paralon besar, jadi dibawa aja ke rumah gitu teman-teman. Nanti kapan-kapan aku sepil bagian tengah rumahnya teman-teman. Sebenarnya aku tuh agak sedikit insecure aduh, bahasanya insecure insecure, agak nggak pede gitu teman-teman. Aduh ya, melihat keadaan rumahku yang nggak aman, nggak nyaman gitu teman-teman. Dan sedikit cerita juga ya teman-teman, tuh bagian dapur saking udah tuanya, udah lapuknya gitu teman-teman. Tahun berapa ya, waktu itu pokoknya si Adika sama si Adima lagi mandi ya teman-teman. Mandinya tuh pas maghrib suka mandinya pada maghrib gitu, anak-anak nggak tahu kenapa teman-teman. Pas waktu itu hujan besar lebat teman-teman ya, angin geledek campur semua pokoknya ada.
itu roboh gitu teman-teman, si dapur. Untung anak-anak udah pada keluar dari kamar mandi ya teman-teman. Untungnya enggak jatuh gitu, nimpa anak-anak gitu teman-teman. Si temboknya juga untungnya robohnya ke belakang, enggak ke dalam kamar mandi gitu teman-teman, robohnya keluar terus. Tapi kalau gentengnya mah ya ambruk ke dalam gitu teman-teman, ke bawahnya. Tapi untungnya tuh anak-anak sudah keluar teman-teman, udah keluar dari kamar mandi. Baru satu langkah itu kedengar aku lagi di tengah rumah ya teman-teman, bruk gitu. Pas dilihat, ya Allah, itu kamar mandi runtuh teman-teman. Dan pada waktu itu Pak Sul lagi sedang tidak ada di rumah ya teman-teman. Aku khawatir, takut gitu teman-teman. Gimana gitu ya, ditelepon gak diangkat-angkat juga gitu. Pulang jam berapa ya waktu itu kataku kamar mandi roboh, untung gak nimpa anak-anak gitu. Aku bilang ke Pak Sul gitu teman-teman pas pulang. Sedikit cerita lagi ya teman-teman. Jadi aku pindah ke rumah ini, ke rumah mertua ini waktu nikah baru 1 bulan ya teman-teman. Jadi pas nikah tuh aku ngontrak dulu sebulan ya teman-teman, ngehabisin masa kontrakku di deket perusahaan gitu, di deket aku bekerja gitu teman-teman. Aku ini anak kos-kosan. Jadi sayang masih ada waktu 1 bulan, jadi aku tinggal sama Pak Su di kosan 1 bulan. Setelah kontrakan kosannya habis gitu, aku pindah ke rumah mertua gini teman-teman, sampai hari ini sampai sekarang gitu. Jadi aku di sini tinggal di rumah mertua tuh hampir 16 tahun ya teman-teman, selama masa pernikahan gitu. Aku dan Pak Su belum punya rumah sendiri teman-teman, jadi ini rumah warisan. Rumah peninggalan bapak mertua ya teman-teman, peninggalan ya mertua gitu. Mohon doanya juga ya teman-teman, supaya aku ada rezeki lebih buat buat bangun rumah sendiri gitu teman-teman. Karena kalau punya rumah sendiri tuh ada kebanggaan tersendiri gitu ya teman-teman. Dan ini aku sengaja ya teman-teman ambil videonya pembongkaran rumah ini, bukan apa-apa ya teman-teman. Ini aku hanya sekedar dokumentasi ya teman-teman, bukan hanya konten-konten gitu. Tapi ini buat kenang-kenangan nanti kapan jadi tahu bagaimana proses progresnya rumah ini ke depannya gitu ya teman-teman. Untuk kenang-kenangan anak cucu mungkin nanti. Jadi aku dokumentasikan gitu di YouTube gitu, biar ada terus gitu teman-teman. Jadi kalau nanti pingin lihat ya gampang gitu ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, itu ada suara ayam kokok-kokok ya teman-teman. Ini aku dubbingnya sore hari ya teman-teman, dan ini aku dubbingnya di bengkel ya teman-teman. Dan kebetulan sekali ayamnya mau pada masuk ke kandang gitu teman-teman. Ini bongkar gongsol depannya hampir beres ya teman-teman. Jadi ini aku sapu-sapu sedikit biar gak terlalu menumpuk kotorannya ya teman-teman. Karena kalau nanti dibiarin sekali capek banget ya teman-teman. Jadi ini aku cicil-cicil aja buat sapu-sapu sedikit-sedikit gitu teman-teman. Nanti aku cerita kembali ya teman-teman di video berikutnya. Jadi nantikan videoku ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton tanpa skip. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana uhibbuka fillah abada.